Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di depan layar pemilihan. Jadi saya akan menerangkan tentang materi input dan output. Dalam sistem komputer, terdapat dua komponen penting yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dan perangkat, input dan output. Secara singkat, input adalah proses memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Sedangkan secara singkat, proses komputer menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data. Tanpa input, komputer tidak dapat menerima perintah, dan tanpa output, pengguna tidak dapat melihat hasilnya. Apa itu input? Input adalah segala bentuk data instruksi atau sinyal yang dimasukkan ke dalam komputer agar bisa diproses. Input dapat diberikan oleh manusia, misalnya mengetik, berbicara, menyentuh layar. Perangkat lain seperti sensor, kamera, scanner, sistem otomasi, misalnya barcode scanner di kasir. Tanpa input, komputer tidak tahu apa yang harus dilakukan karena komputer hanya bekerja jika menerima perintah atau data. Kemudian ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama untuk mengetik teks, mengirim perintah melalui tombol fungsi menggunakan kombinasi shortcut. Contoh tombolnya yaitu ada huruf dan angka, tombol kontrol seperti CTRL, ALT, dan Shift, fungsi key seperti F1 sampai F12. Kemudian ada jenis-jenis keyboard. Yang pertama ada compact keyboard atau maaf, yang pertama ada standard keyboard. Keyboard ini adalah jenis yang paling umum dipakai di komputer dan laptop sejak dulu. Yang kedua ada ergonomic keyboard. Keyboard ini ada desain khusus supaya lebih nyaman untuk tangan dan pergelangan tangan. Kemudian mengurangi risiko cedera seperti carpal tunnel. Yang ketiga ada on-screen keyboard. Ini adalah keyboard yang seperti kita tahu berada di HP, laptop, dan tab. Keyboard ini bukan keyboard fisik, melainkan keyboard digital yang muncul di layar. Yang keempat ada compact keyboard. Keyboard ini dibuat lebih kecil dibanding keyboard standar karena biasanya dipakai untuk di laptop, di tablet, atau keyboard portable. Kemudian ada pointing device. Perangkat ini digunakan untuk mengarahkan kursor, memilih objek, dan menavigasi tampilan layar. Seperti ada mouse kabel, mouse wireless, mouse trackball, dan mouse touchpad. Kemudian ada touchscreen. Touchscreen adalah layar yang merespons sentuhan jari atau stylus. Kelebihannya interaksi langsung, memudahkan penggunaan smartphone atau tablet, cepat, dan intuitif. Digunakan pada smartphone, kios layanan mandiri, dan monitor touchscreen. Pen input. Pen input memungkinkan penggunaan menulis atau menggambar langsung di permukaan layar. Digunakan oleh digital artist, desainer, mahasiswa untuk menulis catatan digital, dan penggunaan grafik tablet seperti Wacom dan XP Pen. Nah, ini adalah stylus dan yang ini adalah digital pen. Kemudian ada motion, voice, and video input. Motion input menggunakan sensor gerak untuk menangkap gerakan tubuh atau tangan. Contohnya seperti sensor VR. Kemudian ada voice input. Input ini melalui suara menggunakan mikrofon atau voice assistant seperti kalau di iOS ada Siri dan kalau di Android ada Google Assistant. Digunakan untuk voice command dan voice recording atau speech to text. Kemudian ada video input, menggunakan kamera untuk menangkap gambar atau video, contohnya seperti meeting online dan CCTV. Scanner and reading device, perangkat pemindai dan pembaca data. Ini adalah kelompok perangkat yang fungsinya mengambil data dari dunia nyata, lalu mengubahnya jadi data digital yang bisa dibaca komputer. Contohnya memindai gambar, membaca barcode di minimarket, atau scan kartu ATM. Nah, optical scanner.
adalah alat yang memindai gambar, foto, atau dokumen, lalu mengubahnya menjadi file digital di komputer. Contohnya seperti scan dokumen di kantor, mesin fotokopi yang bisa di-scan, scanner, flatpad. Cara kerjanya, alat ini memancarkan cahaya, kemudian cahaya itu dipantulkan dari dokumen, lalu cahaya lalu ditangkap sensor dan menjadi gambar digital. Ini dipakai saat scan ijazah, KTP foto, kerjaan kantor, atau upload dokumen ke komputer. Yang kemudian ada barcode readers. Alat yang digunakan untuk membaca barcode atau garis hitam putih yang sering kita lihat di produk minimarket. Nah, cara kerjanya itu, barcode readernya menembakkan laser ke barcode hitam putih tersebut, kemudian barcode readernya membaca pola garis yang mengubahnya menjadi angka atau data. Contohnya di scanner di kasir Indomaret, scanner di gudang untuk cek stok, dan mesin scan tiket bioskop. Fungsi utamanya mempercepat transaksi, cek harga barang, dan tracking barang. Kemudian ada RFID readers atau Radio Frequency Identification. Nah, alat yang membawa tag RFID yaitu chip kecil yang bisa menyimpan data dan dibaca lewat gelombang radio bukan cahaya. Keren, karena tidak perlu kotak langsung dan tidak perlu mengarah lurus seperti barcode. Contohnya, kartu e-money atau flash, kartu akses kantor, dan sistem parkir otomatis. Cara kerjanya, RFID reader membacakan gelombang, kemudian chipnya merespon dan data terbaca. Kemudian ada MagStripe Reader atau Magnetic Stripe Reader. Nah, alat yang membaca pita magnetik di belakang kartu seperti kartu ATM lama atau kartu member. Contohnya mesin ATM, mesin gesek kartu kredit atau debit lama, dan kartu hotel yang di swipe. Cara kerjanya, kamu gesekkan kartu, kemudian reader membaca pola magnetnya dan diubah menjadi data. Kemudian ada MISR readers atau Magnetic Ink Character Recognition. Nah, alat yang membaca huruf atau angka yang dicetak dengan tinta magnetik. Kegunaan utamanya umumnya dipakai di bank. Contohnya, mesin yang membaca nomor cek bank. Keunggulannya sangat akurat, bisa dibaca walaupun kertas kotor atau terlipat, dan aman untuk transaksi keuangan. Kemudian ada data collection device, alat-alat yang dipakai untuk mengumpulkan data secara mobile atau otomatis. Biasanya dipakai di bisnis, gudang, restoran, dan lain-lain. Contohnya, handle inventory, scanner di gudang, mesin pemesanan makanan atau self-order kios, alat kurir untuk scan paket atau JNT dan JNE, dan perangkat survei digital lainnya. Fungsi utamanya mempercepat input data, mengurangi kesalahan manusia, dan mempermudah pekerjaan lapangan. Nah, apa sih itu output? Output adalah hasil pemrosesan komputer yang diberikan kepada penggunaan dalam bentuk visual, audio, atau fisik. Contoh output ini ada di display. Display pelengkap output visual seperti monitor, LCD, LED, OLED, screens, menampilkan teks, gambar, video, dan animasi. Kemudian ada printer, menghasilkan output berupa hard copy. Jenis-jenisnya itu ada inkjet printer seperti cetak foto atau detail kecil, laser printer lebih cepat, hemat, cocok untuk kantor. Kemudian ada thermoprinter biasa digunakan untuk struk belanja. Ada output device, beberapa perangkat output lainnya, yaitu seperti speaker yang menghasilkan suara, headphone yang seperti audio personal, proyektor menampilkan gambar atau presentasi pada layar besar, plotter mencetak gambar, teknik atau grafik besar. Kemudian ada assistive technology input and output. Teknologi khusus untuk membantu penggunaan berkebutuhan khusus. Contoh, screen reader mengubah teks suara untuk tunanetra, braille keyboard untuk input bagi tunanetra, braille display output berupa huruf braille, voice command system kontrol berbasis suara. Tujuannya meningkatkan aksesibilitas dan memungkinkan semua orang menggunakan teknologi. Nah, kita masuk ke kesimpulan.
Jadi, teman-teman, input dan output adalah komponen penting dalam sistem komputer. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer, seperti keyboard, mouse, touchscreen, suara, gerakan, dan berbagai alat pemindah lainnya. Sementara itu, perangkat output menampilkan hasil pemrosesan komputer seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Kedua jenis perangkat ini bekerja sama agar komputer dapat menerima pemerintah, memproses data, dan memberikan hasil yang bisa dilihat atau digunakan oleh pengguna. Mungkin sampai sini saja materi tentang output dan input. Jika banyak kesalahan kata, saya minta maaf dan semoga materi ini membantu kalian untuk mencari tahu lebih lanjut apa itu input dan output. Sekian dari saya, terima kasih.